Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wilip Online, kembali lagi dalam program podcast bersama saya Mang Pram. Kali ini saya kedatangan tamu Kang Haji Muhib. Terima kasih udah datang. Gimana kabar? Terima kasih. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Pada kesempatan ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih sesuai dengan kapasitas Kang Haji Muhib sebagai praktisi hukum. Kita akan ngebahas ini nih persoalan BPRS. Mantap, inilah. Soalnya ramai. Kang Haji, gimana nih kegiatan aktivitas untuk hari ini? Masih karena ini hari libur ya, mungkin kumpul dengan keluarga, sekaligus juga olahraga kecil lah. Dan alhamdulillah masih sempat olahraga badminton juga ini hari ini. Mantap. Karena di pandemik ini kita harus menjaga kebugaran tubuh ini biar kita bisa beraktivitas, dan kita pun harus tetap, kalau kita sehat kan pikiran juga sehat ini ya kan? Iya. Iya, itu. Semoga sehat selalu ya. Amin. Karena kita juga ngerasain kayaknya kalau aktivitas tanpa ada gerak olahraga akan terhambat juga. Sangat berpengaruh. Nafas jadinya sulit. Betul. Badan capek-capek. Iya. Sekarang setelah olahraga bugar. Aktivitas pun sulit kan? Iya. Kang Haji. Ya. Sekarang kan lagi rame banget nih semenjak 6 Januari kemarin ada bank milik pemerintah Kota Cilegon yang digeledah Kejari ini. Kaget nggak sih sebenarnya dengan penggeledahan itu? Kalau melihat dari sisi hukum, tentu saya selaku pelaku dan penegak hukum tentu tidak kaget yang melihat itu. Karena memang tugas dan kewenangan dari Kejari atau Kejaksaan Negeri selaku penegak hukum untuk menuntaskan hal-hal yang kemungkinan adanya perbuatan melawan hukum. Gitu. Jadi hal yang seperti itu saya secara pribadi tidak kaget. Tetapi ada nuansa politis yang memang ini membuat kita juga menjadi ternganga mendengarnya, terutama masyarakat Kota Cilegon. Ini ada apa dengan Kota Cilegon? Kok selalu disuguhkan dengan nuansa-nuansa yang berbau korupsi, kan begitu. Dan politik juga. Nah, itu juga politik juga. Memang Cilegon ini kotanya kecil, tetapi juga hangat untuk menjadi sebuah perbincangan. Salah satunya permasalahan yang ada di Kota Cilegon. Ya, sangat luar biasa lah kali itu. Karena perbincangan di grup-grup WhatsApp juga jadinya mulai rame nih dengan BPRS ini. Ya. Karena persoalan korupsi kemarin yang belum beres itu kan persoalan parkiran. Betul. Parkiran belum beres, kemudian sekarang ke bank. Kalau kaitan parkiran, saya pikir itu kan sudah masuk dalam proses persidangan di pengadilan. Saya pikir kita masyarakat Kota Cilegon harus percaya itu ke lembaga atau peradilan. Bagaimana nanti putusan akhirnya, kan begitu. Bicara hal lain terkait dengan prosesnya, saya yakin Kejaksaan Negeri Cilegon juga sudah melakukan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, saya pikir. Berbeda ketika BPRS ini masih dalam proses. Betul, kalau masih dalam Kejari. Betul, ini harus kita kawal terus, kan begitu. Harus kita lihat terus, pantau terus sampai di mana proses penyelidikan atau penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Cilegon. Tapi satu hal memang saya secara pribadi mengapresiasi sekali ke Kejaksaan Negeri Cilegon dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di Kota Cilegon ini. Saya sangat mengapresiasi dan juga mengapresiasi kepada Wali Kota Cilegon saat ini, rejim ini, ya apapun motivasinya, dan saya harapannya begitupun dengan masyarakat Kota Cilegon, harapannya jangan sampai pemberantasan korupsi salah satunya BPRS ini bukan sebuah konspirasi politik. Bukan sebuah politik hukum yang sedang dijalankan oleh rejim. Ya, kita sudah mengenal lah, bukan hanya skup daerah, tetapi nasional, bahkan internasional. Ketika rejim itu berkuasa, maka akan memainkan politik hukumnya dalam rangka menjalankan konsep-konsep pemerintahannya, dalam rangka melanggengkan politik-politiknya, kan begitu. Nah, harapan itu jangan sampai di Kota Cilegon terjadi.
Kalau itu bisa terjadi dan memang betul dilakukan oleh rejim yang sekarang ini, maka disintegrasi bangsa akan terjadi, dan itu sama sekali tidak saya harapkan. Begitupun dengan masyarakat Cilegon, saya yakin tidak mengharapkan itu. Tapi kalau indikasi BPRS itu sudah tidak sehat sebelum jabatan wali kota yang sekarang, ya kita kan sering mendengar isu kabar bahwa BPRS itu sering mengalami kerugian, tidak berkembang, semacam itu gitu. Ya, ini mungkin kalau bicara kerugian itu dilakukan atau adanya kerugian itu kan pada rejim yang lama misalnya. Ya. Kenapa, pertanyaannya kan kenapa itu tidak dilakukan penegakan hukum saat itu? Pada saat itu. Nah, kan pertanyaannya begitu. Nah, memang hukum itu bukan berarti apa yang terjadi saat itu, apalagi dalam tindak pidana korupsi ini kan butuh satu pembuktian yang betul-betul nyata, kan begitu. Dan kemudian ada sebuah keberanian juga. Nah, apakah saat ini pemerintah Kota Cilegon berani mengungkap hal-hal yang menyimpang seperti ini, begitulah, atau memang perkara itu sebenarnya sudah tahu duluan, kan begitu, tapi baru diproses. Nah, baru dibuka sekarang dalam rangka tadi itu, dalam rangka politik hukumnya rejim yang sekarang. Itu yang harus kita kita pertanyakan itu, dan kita selalu juga kita ke wali kota, begitupun dengan ke Kejari Cilegon. Makanya penegakan hukumnya itu harus kita kawal bersama. Ya, bersama gitu loh. Apa sih yang terjadi di BPRS ini? Apakah betul yang dilakukan oleh Kejari dengan menggandeng rejim yang sekarang murni penegakan hukum, atau memang ada hal lain, kan begitu? Yeah. Karena ini ramai di tengah masyarakat juga, banyak yang bicarakan ini bagian dari politik hukum, kan begitu. Memang sah dilakukan oleh setiap rejim, bukan hanya di daerah, di nasional bahkan internasional. Tetapi di budaya kita secara etika politik ini juga tidak diperbolehkan, apalagi melakukan hukum sebagai upaya untuk melanggengkan kekuasaan kita, dan bahkan upaya untuk menyingkirkan lawan politik kita. Oh, bisa seperti itu ya? Iya, itu politik hukum salah satunya, ke sana akan efeknya sampai ke sana. Jadi itu udah terbiasa? Sudah terbiasa, dan itu sudah dilakukan oleh setiap rejim, kan begitu. Makanya saya sampaikan tadi, ini harus dikawal. Apakah ini murni penegakan hukum atau bagian dari politik hukum? Apa ini yang bisa dikatakan, kan kata Pak Wali lagi bersih-bersih nyuci piring nih? Saya sepakat kalau memang motivasi itu yang sedang dilakukan oleh wali kota sekarang. Tetapi saya juga berarti wali kota ini dalam rangka mewujudkan clean government dan good government, kan begitu di Kota Cilegon. Tetapi kalau memang bukan hanya sekedar bersih-bersih yang dilakukan oleh wali kota, tapi juga ada motivasi yang lain bagian dari politik hukum ini, maka itu harus kita tegur ke wali kota, karena secara etika politik tidak diperbolehkan. Tetapi secara politik sah, tapi ada etika politik yang mengatur itu, sehingga disintegrasi bangsa yang ada di Kota Cilegon ini jangan sampai terjadi. Sekaligus juga distrust masyarakat kepada Kejaksaan Negeri Cilegon juga akan tumbuh dengan sendirinya, kan begitu. Oh gitu ya. Iya. Karena ini lumayan sih angka nominal ya. Ya. Karena dari Banten Raya saya baca penggeledahan ini kan untuk mencari bukti soal temuan 44 miliar kredit macet. Nah, ini harus dipisahkan. Kredit macet itu dalam bahasa hukum kausalitas, atau ada penyebabnya kenapa terjadi kerugian negara. Kan begitu. Nah, ini harus dibedakan. Kalau kredit macet, misalnya si A, dia ngambil kredit di salah satu bank atau di BPRS, kemudian dia tidak melakukan kewajibannya menyicil, ya, untuk menyicil dan lain sebagainya. Tapi si A itu masih terikat perjanjiannya, belum habis. Apalagi dia si A itu masih menyicil, apakah bentuknya bunganya saja atau apa, maka itu bukan satu indikasi bagian dari kerugian negara. Kalau mengacu di
di pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, kerugian negara itu secara nyata jumlahnya gitu loh. Jadi jelas bahwa kerugian negara itu nyata, real gitu loh. Tetapi kalau kredit macet itu tidak nyata karena si debitur tadi itu masih menjalankan beberapa kewajibannya. Apakah memang tidak secara utuh melakukan kewajibannya atau ada sebuah kebijakan yang dilakukan oleh bank kepada debitur. Nah itu. Tetapi kalau melihat kerugian negara yang tadi saya sampaikan, ini harus nyata gitu. Jadi kalau kredit macet merupakan bagian dari kausalitas gitu loh, tetapi efeknya adalah terjadinya pada atau perbuatan melakukan hukumnya adalah adanya kerugian negara gitu loh, temuan kerugian negara. Tapi kan di sini BPRS sendiri memberikan laporan yang berbeda. Ya. Kalau berdasarkan berita ya, OJK menemukan ada ketidaksesuaian antara laporan yang diberikan BPRS kepada Wali Kota Cilegon sebagai pemegang saham. Di sini ada BPRS melaporkan kredit macet atau bermasalah kepada Pemkot Cilegon sebesar 10% atau hanya 11,1 miliar. Nah, sementara temuan tadi kan 44 miliar. Itu kan kalau kita kaitkan dalam konteks hukum tindak pidana korupsi itu kan pintu masuk, indikasi adanya atau temuan adanya kerugian negara karena adanya perbedaan laporan keuangan yang dilaporkan kepada BPK, kemudian yang berbeda dengan laporan yang dilaporkan kepada wali kota selaku pemilik saham. Jadi itu harus ada penyelidikan yang lebih mendalam. Karena apa? Apakah memang ada kesalahan yang bersifat administrasi atau memang sebenarnya ini dilakukan oleh pejabat BPRS yang sengaja membuat itu agar tidak menjadi sebuah temuan misalnya, tetapi ini ternyata menjadi sebuah temuan yang sudah dilakukan oleh wali kota. Jadi itu butuh penyelidikan. Memang adanya perbedaan itu hanya pintu masuk untuk melakukan penyelidikan yang dilakukan oleh Kejari. Apa betul BPRS ini ada perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan perbuatan melakukan kerugian negara, kan begitu? Atau hanya kesalahan yang bersifat administratif, kan begitu? Jadi ini harus ada penyelidikan yang lebih mendalam. Tetapi ini memang saya sampaikan tadi, Cilegon ini kotanya kecil, tapi hangat untuk menjadi sebuah perbincangan, apalagi berkaitan tentang perbankan BPRS. Apalagi melihat kerugian, ada indikasi kerugian negara 44 miliar. Cukup kan besar begitu. Ya? Cukup besar sekali, cukup besar sekali. Berarti belum bisa dikatakan indikasi atau menyebutkan salah satu yang bertanggung jawab melakukan. Belum bisa. Ini kan belum juga penyelidikannya kan belum sampai ke sana. Apakah ini ada tindak pidana atau tidak? Kan begitu. Kalau sudah ada tindak pidana dengan dua alat bukti yang cukup, nanti akan ditentukan siapa tersangkanya. Ya begitu. Siapa sih pelaku sebenarnya? Kan begitu. Apakah orang BPRS atau memang ada peranan yang lain? Kan begitu, bukan sekarang baru hanya sekedar pintu masuk untuk melakukan penyelidikan. Berarti masih awal lah, masih awal sekali. Masih jauh dong berarti masih untuk jauh. menentukan siapa yang akan terlibat. Masih sangat jauh. Nah, dan ini sangat hati-hati sekali saya yakin Kejari. Kalau saya sampaikan di awal, ini kalau dalam rangka penegakan hukum murni, maka akan dilakukan sangat hati-hati dilakukan oleh Kejari. Tetapi kalau hanya politik hukum, maka tidak akan hati-hati untuk melakukan itu, gitu loh. Karena memang itu pesanan, kan begitu. Kalau memang itu politik hukum. Ya kan ini kan udah terlanjur rame, jadi pembahasan, para politisi juga ikut masuk berdiskusi segala macam. Padahal untuk arah menentukan siapa yang bersalah, tindakan korupsi atau tidak masih belum bisa. Masih jauh, masih sangat jauh. Iya. Makanya memang kalau menjadi perbincangan, namanya hidup di era yang sudah sangat canggih ini, apalagi adanya media sosial, ya kan? Adanya kita sangat mudah untuk mengakses informasi-informasi yang ada. Iya. Kan begitu. Makanya saya bilang Cilegon ini kotanya kecil tapi hangat untuk menjadi sebuah perbincangan. Apalagi sesuatu yang berbau korupsi.
yang berbau korupsi gitu loh. Kita ini karena sudah di otak kita ini semenjak ada beberapa kejadian terkait tindak pidana korupsi, ini sudah masih nempel di otak-otak kita gitu loh. Ditambah lagi dengan kemarin adanya masalah parkir kemudian sekarang BPRS gitu. Nah ini masih melekat di otak dan hati kita masyarakat Kota Cilegon. Kenapa sih Kota Cilegon ini kita diramaikannya dengan kasus-kasus korupsi kan begitu? Apakah memang masyarakat kita ini bukan masyarakat yang agamis atau seperti apa kan begitu? Jadi hal yang seperti itulah yang menjadi perbincangan karena di Cilegon ini saya bilang juga hangatnya terkait dengan tindak pidana korupsi. Apalagi dipolitisir jadi lebih ramai. Nah itu apalagi dipolitisir yang tadi itu. Ya memang kita semua tahu lah korupsi ini kan bagian dari extraordinary crime. Ya, pidana yang sangat luar biasa ya dan memang ini sangat menjelekkan Kota Cilegon. Kalau memang betul terjadi, tetapi dalam penegakannya jika saya sampaikan tadi, kalau dalam rangka good government dan clean governance, ya saya sih sangat mendukung. Tetapi kalau itu dilakukan atas dasar politik hukum dan konspirasi yang dilakukan oleh rejim, sangat saya sayangkan. Dan masyarakat Kota Cilegon juga harus tahu itu, harus menyadari itu, gitu. Karena memang hukum itu sangatlah mudah, itu loh, sangat mudah diperdaya oleh kekuasaan. Itu kan hukum dapat berkembang karena kekuasaan ekonomi, kekuasaan politik dan lain sebagainya. Dan yang bisa memainkan adalah penguasa. Itu. Nah di berita juga kan disebut ada oknum anggota dewan yang memiliki kredit tapi nggak bayar-bayar, agunannya tidak sesuai segala macam. Nah ini isunya gimana sih, benar atau enggak ini? Kalau isu itu saya tidak begitu paham, tetapi saya menarik dari kredit macetnya. Saya sampaikan di awal tadi bahwa kredit macet itu bagian dari kausalitas. Gitu loh. Dalam perbankan itu biasa, debitur macet itu hal yang biasa, apalagi di era pandemik sekarang ini gitu loh. Tetapi dia masih terikat dengan perjanjian dan apabila dia masih melaksanakan kewajibannya walaupun tidak 100%, maka tidak salah satu faktor untuk masuknya adanya kerugian negara. Ini dulu ada dalam artikel kerugian negara dalam kredit macet yang digelontorkan oleh Bank Mandiri kepada PT CGN Citra Geraha Nuansa kalau nggak salah. Kemudian vonisnya itu bebas karena kredit macet itu bukanlah suatu kerugian negara yang nyata. Gitu loh, karena dia masih terikat perjanjian juga, masih berjalan gitu loh. Yang penting kewajiban ngangsur masih tetap jalan. Iya, artinya ngangsur itu kan begini, dalam sebuah perbankan biasanya debitur apabila ada one prestasi, misalnya dia harus membayar dalam 1 bulan 1 juta. Nah, kemudian karena tidak mampu, kondisi yang usahanya down ataupun memang banyak faktor hal, menghadap lagi ke bank, gitu loh kan. Nah, bank itu memberikan kebijakan biasanya sudah Bapak bayar bunganya saja, pokoknya nanti bisa saja misalkan bunganya 300.000 per bulan. Nah, apabila itu masih dilakukan oleh debitur, maka tidak ada kerugian negara. Hanya bentuknya kredit macet yang nanti akan diatur lagi oleh perjanjian secara berkesinambungan. Begitu. Jadi akan ada perjanjian baru, akan ada perjanjian tambahan apabila kewajiban yang tadi di awal dengan nilai 1 juta itu saat itu tidak mampu untuk melakukan kewajibannya si debitur. Ya. Itu. Berarti sebenarnya kredit macet atau debitur yang tidak bisa membayar itu bukan suatu persoalan untuk adanya kerugian negara. Betul, negara itu. Tidak ada korelasinya dengan kerugian negara sebenarnya. Siap. Tetapi bisa saja kredit macet itu salah satu yang saya sampaikan tadi sebabnya adanya kerugian negara. Satu, apabila si debitur sebenarnya sudah tidak melakukan kewajibannya sementara dalam perjanjian tidak diatur lagi dengan perjanjian tambahan. Yang kedua,
banknya menutup mata, membiarkan adanya kredit macet itu, tapi tidak dilakukan upaya-upaya yang lain. Gitu loh. Jadi itu bisa. Tetapi kalau saya melihat ini akan salah satu di berita anggota dewan. Saya yakin masih ada ikatan perjanjian. Gitu loh. Dan juga saya yakin tidak ada indikasi ataupun ada sebab yang menyebabkan adanya kerugian negara. Karena kredit macet itu kan diatur oleh sebuah perjanjian. Berbeda gitu loh. Artinya di awal ada itikat baik dengan sama-sama dasarnya adalah kepercayaan antara debitur dan kreditur. Bank percaya kepada debitur dan debitur dalam saat itu sanggup punya angan-angan atau punya satu dasar bahwa dia sanggup melakukan kewajibannya, kan begitu. Sehingga tetap membayar. Dia akan membayar. Jadi tapi kalau tindak pidana dengan maksud gitu, sudah ada niat di awal. Itu dalam bahasa itu kan Wotenwellen kan gitu, atau mens rea-nya. Sudah ada niat di awal bahwa saya akan mengajukan kredit, saya akan ngambil uang dari kredit dari bank sesuatu, kemudian saya tidak akan nyetori. Itu berbeda. Niatnya sudah ada kan begitu. Tetapi ini kan di awal dia sudah melakukan kewajibannya, kemudian di tengah jalan macet begitu. Nah, ini kan masyarakat biar tidak terpengaruh nih dengan persoalan ini, lagi-lagi korupsi. Apa sih yang harus diberikan atau pencerahan kepada masyarakat untuk menyikapi persoalan ini kan? Inilah saya sampaikan tadi bahwa Kejaksaan Negeri Cilegon ini harus transparan dalam proses penyelidikan dan penyidikannya. Berikan informasi itu seluas-luasnya kepada masyarakat. Itu juga salah satu bentuk pembelajaran kepada masyarakat. Kan begitu, agar masyarakat juga tidak digundahkan, diributkan oleh sesuatu yang belum difahami begitu loh. Karena hukum ini ada, ini dalam rangka membuat satu kenyamanan dan keamanan dalam suatu negara. Makanya kalau itu dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Cilegon, apakah bentuknya ekspos perkara dalam penanganan perkara BPRS, itu harus dilakukan. Terus memberikan edukasi informasi. Harus kepada masyarakat. Informasi itu bagian dari edukasi. Sehingga masyarakat juga yang tadinya tidak percaya dalam penegakan proses hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum, sekarang menjadi percaya gitu loh. Itu harus dilakukan. Selama ini keterbukaan publik dari pihak Kejari seperti apa, Kang Haji? Sudah menjalankan. Saya melihat kasus yang kemarin parkir. Itu kan juga ditanya oleh beberapa media yang saya baca di media Kemudian dari Kejaksaan Negeri Cilegon juga menyampaikan bahwa ini bagian dari materi yang tidak boleh dipublikasikan dulu. Tetapi nyatanya sudah dilimpahkan ke pengadilan, kan begitu. Nah, seharusnya begitu ada penangkapan itu harusnya terekspos, berikan informasi itu seluas-luasnya kepada masyarakat, berikan edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat jadi paham. Itu loh. Sehingga masyarakat tidak lagi melihat hukum ini masih tebang pilih. Nah, itu. Karena ada yang disampaikan oleh tersangkanya bahwa si A menerima, kan begitu. Padahal dari sisi proses hukumnya si A yang nerima tadi itu tidak masuk dalam rangkaian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seseorang, kan begitu dalam perbuatan. Ya, kita juga kan sebagai masyarakat pengen tahu nih perkembangannya seperti apa. Karena kalau melihat dari media sendiri kan sebuah kesimpulan ya, sementara penjabaran tentang informasi dari Kejari sendiri belum ada gitu. Ya, tidak terbuka secara luas informasi itu sampaikan tadi. Makanya saya sih harapannya kita juga sama-sama penegak hukum dengan Kejari, dengan polisi dan pengadilan. Harapannya adalah keterbukaan informasi, apalagi yang ditanganin oleh Kejaksaan Negeri Cilegon itu dalam kasus korupsi. Ya, korupsi di Cilegon ini masyarakatnya yang masih terngiang dan masih membekas. Sensitif banget lah. Sensitif banget, apalagi ini dilakukan pada rejim yang berbeda. Kan begitu. Rejim yang membawa perubahan. Iya, rejim yang membawa perubahan. Pokoknya rejim yang berbeda lah. Ya, ini harus disampaikan informasi itu. Apakah ini bagian dari penegakan hukum atau memang konspirasi atau politik hukum, kan begitu. Sehingga masyarakat juga jadi paham dan mengerti. Nah, obrolannya menarik juga nih. Mungkin buat sahabat Wilip Online
biar kita tidak terpengaruh mendapatkan informasi yang kurang akurat. Ya. Tadi Kang Haji Muhib juga sudah memberikan penjelasan nih. Jangan sampai kita langsung menyimpulkan apa-apa korupsi, apa-apa korupsi. Betul. Ya sebenarnya kita jengkel juga ya dengan kalau ada informasi korupsi lagi. Iya. Tapi ya itulah Cilegon gitu, kita rawat bareng-bareng lah. Iya. Dan kita juga memiliki hak untuk mendapatkan akses keterbukaan publik gitu ya. Baik dari Pemkot Cilegon sampai ke Kejari juga. Iya. Ayolah berikan informasi biar kita di masyarakat tuh nggak kena ipruhnya doang gitu. Iya, jadi biar jangan ada negatif thinking lah dari masyarakat kan begitu. Ini mah karena wali kotanya berbeda gitu, sehingga kasus-kasus lama dibuka kan begitu. Ini mah nggak bakalan kena. Sebenarnya korupsi ini diangkatnya pada era yang sekarang, padahal ada terlibat wali kota sekarang kan begitu masyarakat di dalam benak pikirannya yang selama ini ada. Makanya keterbukaan informasi itu sangatlah dibutuhkan. Itu mengundang beberapa media, Kejaksaan Negeri Cilegon diekspos itu bahwa kami sedang menanganin kasus BPRS atau kasus-kasus yang lain yang indikasi diduga adanya tindak pidana korupsi. Kan masih diduga, masih jauh dari kemungkinan kan gitu. Kalaupun tidak terbukti kan bisa SP3 kan begitu. Atau ini sebenarnya BPRS hanya ada kesalahan administratif sifatnya kan begitu. Semua kan bisa disampaikan informasi-informasi itu melalui akun sosial media kan bisa. Setiap lembaga sekarang harus punya akun media sosial. Betul. Sekarang masyarakat kita sudah cerdas dengan era globalisasi sehingga informasi ini sangat mudah kita akses kan. Ada nggak kemarin media press conference setelah belum ada ya? Belum ada ternyata. Mungkin nanti karena ini baru sifatnya baru mengumpulkan data-data, mengumpulkan bukti-bukti kan begitu. Kemudian terbukti kemarin kan adanya upaya penggeledahan kan begitu. Penggeledahan berarti kan masih mencari bukti-bukti yang menguatkan bahwa BPRS ini ada tindak pidana perbuatan melawan hukum gitu kan, yang salah satunya indikasinya adalah korupsi kan begitu, karena ada kerugian negara dan sebagainya. Ya memang masyarakat diminta untuk bersabar lah, jangan sampai membuat satu opini yang nggak jelas juga di luar, ataupun ada hal-hal yang bersifat membuat kita menjadi sesama tetangga, sesama teman, sesama kelompok kita akan menjadi jauh kan begitu. Karena kita tahu Cilegon ini kan dengan hampir 4 periode dikuasai oleh rejim yang sama. Tetapi sekarang dikuasai oleh rejim yang berbeda kan begitu, sehingga banyak pemikiran masyarakat kota Cilegon ini yang menganggap ternyata ini bagian dari politik hukum, ini ternyata Pak Wali Kota sedang bersih-bersih dan lain sebagainya. Nah ini ada informasi tadi itu yang harus segera disampaikan ke masyarakat, tapi masyarakat juga harus bersabar gitu. Percayakan itu kepada Kejaksaan Negeri Cilegon itu, karena bagaimanapun juga penanganan proses tindak pidana korupsi itu sangatlah hati-hati, apalagi ini yang menyangkut terkait dengan kerugian negara. Karena ketika ini digulirkan di pengadilan kemudian tidak terbukti, maka Kejaksaan Negeri juga akan menjadi sebuah sorotan bahwa ini ternyata penanganannya adalah buruk, dan memang ini adalah motivasinya politik hukum, bukan penegakan hukum. Jadi harus bisa dibedakan mana politik hukum sama penegakan hukum. Betul. Harus. Kalau penegakan hukum itu tadi itu kita nggak boleh ada tebang pilih, tetapi kita tegak lurus. Tegak lurus, siapapun yang melakukan perbuatan melawan hukum itu maka harus ditindak. Kan begitu. Tapi kalau politik hukum jelas, karena motivasinya adalah pesanan, tolong bidiklah si A karena dia nanti di tahun 2024 akan nyalon lagi ini kan begitu, nanti tolong dihabiskan dari situ. Kemudian akan terjadi black campaign tadi bahwa ini korupsi lagi, ini korupsi lagi. Nah itu jangan sampai terjadi di masyarakat. Bosan juga ya kita bicara mengenai korupsi lagi. Nah, seru juga ini perbincangan kita sama Kang Haji.
banyak informasi yang bisa kita dapatkan, terutama mengenai informasi atau edukasi ya dalam penanganan di persoalan BPRS ini. Nah, teman-teman, kalau mau ngopi santai, asik kan tempatnya Kang Haji? Asik, luar biasa ini. Bisa di Spirit Cafe nih. Bisa, Tempatnya strategis banget, ada di depan Landmark Cilegon. Nyaman sekali juga ini, enak. Ada yang panas, ada yang dingin, ada kopi, ada susu, soda, segala macam, berbagai minuman. Tentu saja enak banget lah di sini. Iya, saya cicipin nih green leaf-nya nih, karena ini kayaknya enak bener ini, menggiurkan ini. Ya, Bram, keturan. mana kopinya habis tah? Telas tah? Asap. Kang Haji, atur nuhun sampun. Ya, sami-sami, terima kasih. Semoga nanti bisa silaturahmi, bisa ngobrol-ngobrol lagi. Mangga, silahkan, saya terbuka. Alhamdulillah ini kesempatan kali ini, jadi masyarakat bisa ngambil ini ya, informasi yang baik, ada edukasi yang sudah disampaikan, jangan sampai terbawa dengan persoalan-persoalan yang ini. Kan kita kan gampang banget menilai orang gitu, tanpa mengetahui sumbernya apa sih gitu, persoalannya apa. Sahabat Wilip Online, terima kasih sudah menyimak obrolan kami. Kita tutup ya Kang Haji. Baik, ya. Hatur nuhun. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komen.